Pemirsa, kita udah nyampe ya di Libong Island. Ini salah satu pulau yang epic banget. Kalau kata orang ini Maldivnya Indonesia. Kalau gitu selamat datang ya di Maldivnya Indonesia, Libong Island, Belitung. Belitung selalu punya cara untuk membuat kita kembali. Di sini laut bukan sekedar horizon biru. Ia adalah sumber penghidupan. Wah, dari sini juga view-nya bagus banget ya. Iya nih, villa laut kita nih Villa view-nya. lautnya. Orang bilang ini adalah Maldivnya Indonesia. Tapi buat saya lebih dari itu. It's like a heaven. Serius, ini indah banget. Di Libong, Anda bisa merasakan semua keindahan yang pernah Anda bayangkan dari sebuah pulau. Inilah potret dari Libong Island, Belitung, Indonesia. Hai pemirsa, hari ini saya mau ngajak Anda menikmati pengalaman yang sedikit berbeda di Belitung. Bukan hanya sekedar jalan-jalan atau menikmati pantai, tapi melihat bagaimana sebuah pulau kecil bisa tumbuh menjadi ruang istirahat tanpa kehilangan kearifan lokalnya. Pemirsa, kita udah nyampe ya di Libong Island. Ini salah satu pulau yang epic banget. Kalau kata orang ini Maldivnya Indonesia. Kalau gitu selamat datang ya di Maldivnya Indonesia, Libong Island, Belitung. Belitung memang tidak pernah kehabisan cara untuk membuat kita jatuh hati. Bukan hanya karena lautnya yang jernih, dan bukan hanya karena jejak Laskar Pelangi yang begitu melekat. Karena sekarang, ada satu alasan lagi yang membuat orang datang dan memilih tinggal lebih lama di negeri timah ini. Perjalanan singkat dari Pulau Belitung ini mengantarkan saya ke sebuah destinasi yang terasa istimewa. Bukan hanya karena pemandangannya yang indah, melainkan karena sejak pertama kali tiba, ada kesan bahwa tempat ini dirawat dan dibangun dengan niat yang baik. Dan ketika pemandangan itu benar-benar ada di depan mata, rasanya sulit untuk tidak terpukau. Pemirsa, ini kayaknya emang benar-benar kita tuh nggak perlu sampai ke luar negeri ya untuk bisa ngerasain vibes tinggal atau stay di atas laut kayak gini dengan view yang luar biasa. Ini indah banget nih Lebong ya. Kita coba lanjut lagi yuk. Inilah Libong, salah satu ikon baru pariwisata di Belitung. Yang tumbuh bukan cuma karena alamnya yang cantik, tetapi karena ada semangat untuk membangun tanah kelahiran sendiri. Ya, ini indah banget nih. Ini ada di Lebong ya. Ini masih nggak jauh dari Pulau Sumatera, Indonesia. Luar biasa. Rasanya kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, untuk ngerasain sensasi menginap di atas laut. Karena di Libong yang letaknya tak jauh dari daratan Belitung ini, menawarkan pengalaman yang nggak kalah mengesankan. Setidaknya pada kesan pertama ini. It's like a heaven. Serius, ini indah banget. Ya, Belitung seakan punya Maldivnya sendiri, tapi tetap dengan karakter dan identitasnya yang kuat. Begitu kita tiba, yang langsung menyambut kita adalah deretan villa terapung. Bangunan kayu berdiri anggun di atas laut yang bersih dan tenang, simple, elegan, dan menyatu dengan alam. Jadi selama di Lebong, kita akan stay di sini dan ini benar-benar literally di atas laut. Kita cek yuk kamarnya ke dalam. Wow, ini indah sekali pemirsa. Luar biasa ini. Ini tempat kayaknya beyond banget ya, nggak nyangka ternyata ini ada di Indonesia dan kita bisa nikmatin ini di Belitung, di Lebong Island. Pemirsa boleh lihat deh. Jadi kita akan stay di sini buat beberapa hari, nikmatin ini semuanya, bahkan dari tempat kita istirahat. Well done, Lebong Island.
Kenyamanan di sini terasa dipikirkan dengan matang. Desainnya hangat, material alami, dan suasananya bikin kita benar-benar merasa beristirahat. Ya, ini cuaca sebenarnya baik banget, mataharinya oke di sini. Cuman memang agak sedikit berangin. Tapi nggak apa, kita masih akan tetap bisa nikmatin keindahan Lebong ini dengan maksimal. Ya, tapi mudah-mudahan ini juga angin bisa mereda supaya kita nanti waktu explore di lautnya itu juga bisa benar-benar puas. Cuaca boleh sedikit berangin, tapi keindahan Libong terasa maksimal. Langitnya cerah, air lautnya berkilau, dan suasananya sangat menenteramkan. Laut bagi masyarakat Belitung bukan tempat berlibur, tetapi ruang untuk bertahan hidup. Ketika angin kencang dan hasil tangkapan tak menentu, harapan seringkali ikut terombang-ambing. Lalu hadir sebuah perubahan yang perlahan memberikan pilihan baru. Halo Pak Norman. Halo, Pak. Pak Nanda dari Potret. Pak, tadi saya banyak melihat bahwa yang datang ke Lebong ini ternyata adalah perahu nelayan. Iya, betul, Benar ya, Pak. Pak, ya? Benar. Nah, kalau Bapak sendiri nih sekarang lagi ada bawa tamu? Iya, lagi bawa tamu kan, sekalian juga kan melaut agak-agak susah juga sekarang kan, angin kencang kan. Oke. Kebetulan ada Libong, jadi kita bisalah Iya. numpang-numpang apa gitu di sini kan. Nah, ini cukup menarik. Saya juga kaget ternyata untuk orang-orang yang ke Lebong ini tuh pakai perahunya teman-teman nelayan yang ada di sini, Pak ya? Iya, betul Pak, betul. Ada berapa banyak sih, Pak, kalau untuk perahu nelayan yang kita- biasanya di bawah Ada 23. 23. Dan sebelum ada Lebong itu gimana, Pak? Kita ke laut, Pak. Jadi dengan ada Lebong kita terbantu, Pak. Jadi untuk tambahan lah, untuk ekonomi lah, untuk keluarga. Soal mereka melibatkan kami masyarakat sekitar gitu. Iya. Jadi biasanya ini perahunya Bapak ini digunakan tuh ya hanya ke laut ya? Iya. Pak, kita ngobrolnya sambil jalan ke situ boleh ya, Pak? Siap. Ini banyak teman-teman lain juga yang lagi merapat ya, lagi Ya. ramai yang datang ya, Pak? Nah, berarti kalau sekarang setelah adanya Lebong, seperti apa sih, Pak, penghasilannya para nelayan atau Bapak ya jadinya juga ikut bergerak di Iya. bidang pariwisata nih gitu. Betul, Pak. Gimana Penghasilan Pak? kita bertambah, Pak. Hmm. Untuk biaya anak sekolah lumayan lah, terbantu Iya, gitu. Luar biasa ya Iya. ternyata. Jadi kalau Bapak ngelihat nih dengan kehadiran Lebong sendiri sebenarnya seperti apa sih, Pak, ini benar-benar bisa ngangkat tempat kita ini secara pariwisata juga. Seperti apa Bapak ngelihatnya manfaatnya? Manfaatnya sih lumayan sih. Biasanya orang ke Belitung cuman 3 hari, 4 hari. Sekarang dengan ada Libong bertambah. Bisa 5 hari, bisa semingguan. Wow. Soal tempat yang dikunjungi kan bertambah. Iya. Berarti kalau yang Bapak lihat nih ya, Iya. selain dari perahu misalnya, yang pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan sama Lebong sendiri, seperti apa sih Pak dampaknya untuk masyarakat dan lingkungan gitu? Terutama sih kalau di sini pulau yang paling dekat lah dengan Libong ya, Pulau Rengit. Rengit? Bapak dari depan. Rengit? Aku di Pegantungan. Oh, Bapak di tapi Pegantungan. satu desa. Itu kan Pulau Rengit itu kan RT dia, Pak. Oke. RT. Jadi biasanya tamu yang udah nginap 3 malam, 4 malam, Iya. kita arahkan biar main ke Pulau Rengit. Kan. Oh. Jadi bisa lihat aktivitas masyarakatnya gimana lokal kan. di sana Iya. ya. Jadi sekarang jadinya makin banyak alternatif Iya, betul. penghasilan ya, Pak ya. Betul. Luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan kalau Bapak sendiri apa sih harapannya, Pak, untuk pariwisata di kawasan kita ini, khususnya ya, di Belitung yang bagian sini itu bagian apa, Pak, namanya? Belitung Barat lah. Belitung Barat ya. Apa sih, Pak, yang mungkin harapannya Bapak ke depan nih dengan Ya. sekarang pariwisata ini juga makin naik gitu? Semoga Libong makin maju lah. Atau masih ada Lebong-Libong yang lain yang mau Wah. impos di Belitung kan. Iya, Gitu aja lah. Baik, mudah-mudahan ini bisa terus Amin. membaik ya.
Bagi sebagian orang, laut bukan sekedar pemandangan indah. Ia adalah sumber kehidupan. Dan bagi saya, pariwisata yang baik itu terasa ketika bukan cuma wisatawan yang senang, tapi juga warganya yang ikut merasakan dampaknya. Karena ketika alam dijaga dan masyarakat ikut diberdayakan, disitulah sebuah destinasi benar-benar hidup. Sore ini saya bertemu dengan Brenda, anak muda asli Belitung yang bersama sang ayah dan keluarga besarnya mendedikasikan diri mereka untuk membangun pulau ini dari nol. Kak, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit sama kakak, boleh? Menghadirkan sebuah destinasi wisata berkelas yang menjadi ikon baru bagi Bangka Belitung. Juga kan. Yes. Ya, kita tahu Lebong ini nggak hadir begitu aja ya nggak sih Kak? Ya, kalau aku lihat ini emang benar-benar satu masterpiece ya. Karena ini di-create ya kan dari sesuatu yang nggak ada jadi ada. Betul. Dan aku pengen tahu nama Lebong sendiri. Itu artinya apa sih Kak? Nah, jadi sebenarnya Kananda, pas kita awal ketemu pulau ini tuh nama dia udah nama aslinya Kelebong. Oh, emang nama aslinya Kelebong? Nama aslinya Kelebong. Oke. Tulisannya kalau di peta tuh tulisannya KELEBONG. Kelebong gitu. Jadi pas pertama kita discover emang namanya udah Kelebong. Iya, iya. Nah, tapi kebetulannya dan sangat uniknya, jadi sedikit cerita ya. Kakekku tuh marganya namanya Lee. Oh iya. Iya. Dan nenekku marganya namanya Bong. Kenapa bisa gitu ya? Iya, pas banget kan. Mungkin it's a sign kali ya. Hmm. Tapi ya kita untuk mempermudah aja buat Ya. masyarakat ngomongnya kalau Kelebong, apalagi wisatawan atau bule mungkin agak susah gitu kan. Bener. Jadi kita singkat aja jadi namanya Libong, kita tambahin. Libong. Jadi gitu. Jadi sebutannya spellingnya apa nih? Libong. Libong, betul. Libong ya? Sebuah nama yang lahir dari sejarah keluarga. Sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir. Pulau yang dulunya hutan kosong ini perlahan dibangun menjadi destinasi yang membuat orang penasaran untuk datang dan mengenal Belitung lebih dekat. Yang tumbuh di sini bukan hanya bangunan, tetapi juga harapan. Bukan sekedar menghadirkan tempat menginap, tetapi menghadirkan ekosistem. Ruang di mana alam tetap dijaga, masyarakat ikut bergerak, dan mimpi tentang Belitung dirawat dengan penuh kesadaran. Sejak awal, konsep yang diusung bukan hanya sekedar wisata berkelas, tetapi sebuah wisata yang bertumbuh bersama masyarakat. Nelayan lokal diberdayakan, aktivitas tradisional seperti nyuloh tetap diperkenalkan. Bahkan beberapa bahan makanan pun dipasok dari warga sekitar. Oke, yuk Kananda silakan duduk. Iya. Wah, dari sini juga view-nya bagus banget ya. Iya nih, villa laut kita nih Villa view-nya. lautnya. Ini memang benar-benar ikonnya Lebong dan ikonnya Belitung. Betul. Aku pengen tahu kalau dari perspektifnya Kak Brenda nih, dengan adanya Lebong, terus dengan pariwisata Belitung hari ini, gimana sih dampaknya terhadap pariwisata kita gitu? Nah, yang kelihatan banget yang menurut aku, satu, sebenarnya ada dua. Satu untuk masyarakat dan satu untuk wisatawan luar negeri. Yang pertama untuk masyarakat, mereka tuh jadi aware gitu. Sebenarnya pariwisata Belitung tuh bisa maju. Kita bisa bikin Belitung tuh kayak Maldives. Ya. Dan kayak lain-lainnya gitu ya. Jadi kita bikin masyarakat dengan adanya pulau ini, kita juga support masyarakat dan mereka juga benar-benar aware pentingnya untuk memajukan Belitung. Yeah. Jadi kita secara nggak langsung udah mulai kerjasama nih sama masyarakat. Itu sih mungkin dari aku yang paling kelihatan, yaitu awareness masyarakatnya dengan pentingnya pariwisata Belitung. Saat malam tiba dan air mulai surut, masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir Belitung biasanya melakukan sebuah aktivitas yang memang sejak dulu sudah menjadi kearifan lokal. Mereka menggunakan senter dan beberapa peralatan sederhana. Namanya nyuloh. Oke, malam ini di Lebong kita akan beraktivitas ya. Ini ada salah satu kearifan lokal masyarakat yang ada di Belitung dalam mereka itu menyambung kehidupan. Jadi ada cara-cara tradisional untuk masyarakat
memenuhi kebutuhannya dengan cara nyulo ya, mencari biota laut itu untuk penghidupannya mereka dengan secukupnya. Let's go. Oke, udah ready? Udah, Kita lanjut. let's go. Ya, saya berkesempatan melakukan aktivitas yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir Belitung. Ditemani cahaya santer, kami berjalan bersama menyusuri pantai yang mulai surut. Nah, Kak Brenda gimana? Seru kali ya ternyata. Seru, Kegiatan seru. nyulo yang juga bisa dilakukan di Lebong. Benar, jadi kegiatan nyulo tuh bisa dilakuin kalau misalnya air laut lagi surut. Oke. Jadi kayak airnya lagi segini-segini nih, baru bisa. Makanya kita carinya malam-malam. Ya. Kan ada pasang surut pagi sama malam. Pas Oke. surut malam kita baru cari. Nah, aktivitas ini tuh sebenarnya nggak cuma ditawarin ke tamu, Kak. Tapi biasanya warga lokal Belitung juga mereka sering nyulo kayak gini di sekitaran Pulau Libong, bisa di sekitar Pantai Cikas atau yang di depan tadi tuh, yang di dekat dermaga pendek. Ya. Jadi nanti hasil tangkapan mereka biasanya kasih ke kita untuk dijual sambil juga memajukan ya perekonomian Belitung dan juga warga sekitar. Benar. Makanya dari situ mereka juga happy buat kasih ke kita karena mereka menemukan lapangan pekerjaan lebih dan juga ya sama-sama ada rasa memiliki lah jadinya Betul. sama Libong juga gitu. Luar biasa ya, kegiatan ini juga multiple efek ya ternyata buat Benar. masyarakat yang ada di sekitar Libong sendiri ya. Dan kita juga memperkenalkan ini ke emang tamu-tamu kita biar mereka bisa tahu kira-kira kegiatan warga lokal Belitung tuh ngapain aja sih gitu. Dan ini juga salah Jadi satunya. sama melestarikan Belitung juga dan Betul. juga Libong juga. Keren ya, kita lanjut lagi. Yuk. Tradisi seperti nyuloh inilah yang membuat Belitung tetap punya identitasnya sendiri. Di tengah berkembangnya pariwisata, nilai-nilai lokalnya tidak hilang, justru tetap tumbuh berdampingan. Pagi di Libong terasa seperti slow living banget. Anginnya lembut menyapa. Lautnya tenang seperti kaca yang memantulkan cahaya pagi. Dan langit biru terbentang tanpa batas di cakrawala. Selamat pagi. Wah, ini suasana pagi di Lebong dan ini hari pertama kita ya buat kita bisa explore pulau ini. Jadi ada banyak sekali aktivitas wisata dan juga experience yang bisa kita lakukan nanti di sini. Pagi yang tenang seperti ini paling pas rasanya kalau dinikmati sambil bersepeda keliling pulau. Bang, ini sepedanya boleh Boleh Bang, digunakan? nanti bisa lah Bang mau jalan-jalan, Abang bisa keliling pulau ini pakai sepeda. Oh, bisa ya? Bisa. Wah, kalau gitu aku pinjem ya. Boleh. Bang, makasih. Angin yang membawa aroma asin laut ini terasa begitu segar. Suara ombak kecil yang berulang seakan menjadi irama yang menenangkan langkah. Mengayuh perlahan di tepi laut seperti ini membuat saya beberapa kali berhenti bukan untuk beristirahat, melainkan karena pemandangan di Pulau Libong yang memang terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan ketika alamnya begitu terbuka dan kita hanya perlu hadir untuk menikmatinya. Sebelum villa laut yang terapung itu hadir, ternyata ada satu ikon yang lebih dulu mencuri perhatian di Libong. Namanya Villa Pohon. Kita coba naik ke atas. Yuk. Villa ini termasuk penginapan yang paling awal dibangun di pulau ini. Dan uniknya, rumah ini benar-benar berdiri di atas pohon, menghadap langsung ke Laut Belitung. Bayangin saat pagi tiba, buka jendela, yang menyambut adalah hamparan laut tenang. Ada rasa yang hangat,
seperti menghidupkan kembali mimpi masa kecil tentang tinggal di atas rumah pohon. Dari rumah pohon sederhana ini, Libong bertumbuh, berkembang dan kini menjadi salah satu ikon pariwisata di Belitung. Karena setiap tempat punya cerita, dan setiap cerita selalu dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Nah, kalau yang ini villa yang cukup ikonik ya, seperti yang Anda lihat tadi. Ini bentuknya kayak rumah pohon dan ya emang rumah pohon sih ya. Jadi kalau nginep di sini tuh juga punya experience yang berbeda. Emang beneran ya, tinggal di atas pohon dengan view Laut Belitung yang indah. Libong bukan hanya tentang ketenangan. Pulau kecil ini juga penuh energi, penuh semangat, dan penuh petualangan. Menurut saya, yang bikin Libong spesial adalah bukan hanya aktivitasnya, tapi keseimbangannya. Di satu sisi, kita bisa memacu adrenalin, tapi di sisi yang lain, kita juga bisa diajak kembali merasakan ketenangan. Jadi, udah tahu ya, kalau mau berwisata yang berkelas, ini nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Sekarang, Indonesia udah punya Libong Island yang ada di Belitung. Yeah, pemirsa, seru sekali. Tadi kita ATV-an, ini keliling satu pulau. Kita udah ready dan udah ganti baju juga buat seru-seruan jet skian. Ini ngelilingin Pulau Lebong dan juga nih ngelihat panorama view-nya langsung dari air nih pemirsa. Sepertinya bakalan ada sunset, semoga ya.